Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel saya, Metode Ikhlas. Dalam video kali ini saya akan membahas sistem vaksinasi alamiah yang dimiliki tubuh kita untuk mencegah dan sembuh dari COVID-19. Latar belakang saya, meskipun saya seorang civil engineer, lulusan Auckland University of Technology, karena saya mendapatkan beasiswa untuk belajar civil engineer. Tapi sebenarnya minat saya yang paling dalam adalah saya sangat tertarik sekali dengan self healing, dengan emotional healing, dengan emotional intelligence, dengan stress management. Jadi selagi saya di New Zealand di tahun 80-an saat kuliah, saya pun banyak memperkaya diri saya dengan ilmu-ilmu self healing, dengan meditasi kesehatan, dengan meditasi menghilangkan stres dalam bentuk seminar, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk lokakarya. Nah, salah satu ilmu yang menurut saya sangat berguna sekali sampai saat itu adalah ketika saya diajak dan direkomendasikan oleh teman saya untuk bergabung dengan komunitas Transcendental Meditation atau TM. Di sana saya belajar meditasi kesehatan, meditasi menghilangkan stres, menghilangkan insomnia. Dan teman saya yang merekomendasi itu dia adalah the best selling author daripada buku Quantum Ikhlas, Bapak R.B. Sentanu, kalau saya memanggilnya Nunu. So, saya sangat berterima kasih kepadanya karena dia telah mengajak saya untuk bergabung di komunitas Transcendental Meditation. Dan ternyata di komunitas Transcendental Meditation global itu, salah satu faculty membernya adalah Dr. Deepak Chopra. Ya, dia mengarang banyak buku sekali, dan salah satu buku yang berkaitan erat yang baru saja dipublikasikan saat itu di tahun 1988 adalah Quantum Healing. Nah, buku ini sangat pas dengan apa yang selama ini saya cari, yaitu teknik penyembuhan holistik, teknik penyembuhan alami. Dan Deepak Chopra memperkenalkan teknik penyembuhan timur ke dunia barat dalam bahasa saintifik yang sangat meyakinkan. Ya. Di sana diterangkan juga tentang penyembuhan memakai obat-obat berbasis kimia, karena ternyata obat-obatan berbasis kimia, vaksin berbasis kimia, it can backfire, bisa menjadi bumerang. Penyakit ini sembuh, tetapi penyakit lain timbul. Dan seperti kalau saya perhatikan, selalu ada negative side effect. Ya. Sejak itu saya selalu menjauhkan diri dari sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi chemical based medicine or drugs. Nah, kaitannya dengan natural vaksin untuk COVID-19 saat ini, sebenarnya kita sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita. Asalkan kita menghargai tubuh kita, pola hidup sehat, nutrisi yang bagus, last but not least, dan yang kalah pentingnya adalah dengan sering-sering menjaga kebersihan hati kita. Bagaimana caranya? Sudah saya terangkan. Dengan hati yang bersih, imunitas, kekebalan tubuh kita akan meningkat. COVID-19 tidak bakal bisa menembus, yaitu dengan satu, metode ikhlas,
dua dengan teknik grounding, dan yang ketiga adalah dengan breathing technique. Ya. Nah, saat ini para ilmiawan di negara-negara maju sedang mengembangkan vaksin untuk COVID-19. Ya, vaksin itu adalah cara kerjanya vaksin kimia itu adalah dia mengekstrak bakteri atau virus, dimasukkan ke dalam cairan atau solusi dan disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan harapan bahwa nanti imun sistem kita itu bertempur dengan virus yang divaksinasi, virus akan kalah, dan ketika virus aslinya muncul kita sudah kebal. Nah, dengan sistem itu selalu ada masalah karena vaksin kimia selalu menimbulkan efek samping. Salah satu contohnya adalah kasus kejadian daripada vaksin swine flu di tahun 1986 di Amerika. Saat itu pemerintah Amerika dengan tergesa-gesa memaksakan penduduknya agar divaksinasi swine flu. Sehingga ketika swine flu menyerang, orang itu semua udah kebal. Nah, cuman di sini untuk vaksin itu makan tahunan untuk sampai bisa dianggap aman disuntikan. Karena pertama vaksin kimia ini harus dicoba ke binatang, terus dicoba ke beberapa orang, dari beberapa orang ke puluhan orang, dari puluhan ke ratusan, ke ribuan, ke 100 ribuan, sebelum mereka bisa berkesimpulan bahwa ini aman dan bisa disuntikan ke jutaan orang. Oleh karena itu ini akan memakan tahunan sebelum vaksin kimia untuk COVID-19 bisa disuntikan ke dalam tubuh manusia. Dan itu dengan kasus swine flu juga ternyata ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah merusak jaringan saraf. Dan sekarang para ilmiawan percaya bahwa vaksin kimia bisa menyebabkan anak menjadi autis. Ya, saya selalu memilih natural healing, holistic healing, vaksin alami. Karena vaksin alami dalam tubuh kita mempunyai vaksin alami. Vaksin alami itu namanya tonsils. Ya, tonsils dalam bahasa Indonesia artinya amandel. Ada 3 pasang amandel dalam tenggorokan kita, jadi semuanya total ada 6. Jadi saat ada masukan benda atau makanan melalui mulut, itu akan disaring oleh tonsil. Sehingga kalau makanan kita mengandung virus atau bakteri, tonsil akan menciptakan antibodi untuk memerangi virus atau bakteri itu. Ya, bahkan si tonsil itu dengan sengaja mengundang antigen, virus-virus baru. Maksudnya apa? Supaya sistem kekebalan tubuh kita terus meningkat terhadap perkembangan virus baru. Nah itu, ataupun benda yang masuk melalui hidung, melalui mata, melalui telinga, itu semua masuk melalui yang namanya amandel atau tonsil itu. Nah, masalahnya dengan vaksin kimia itu dimasukkan langsung ke dalam tubuh kita, disuntikan. Sehingga ketika ada virus atau bakteri yang masuk, si tonsil ini bingung, dia bertanya, ini virus dan bakteri ini gimana bisa masuk ke dalam tubuh kita? Kok bisa tidak tersaring? Jadi ini mengacaukan. Vaksin kimia itu mengacaukan sistem vaksinasi atau sistem kekebalan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita sebenarnya sudah encoded untuk berperang dengan COVID-19. Dan kita akan memenangkan peperangan dengan COVID-19 itu. Asalkan satu hal lagi yang sering saya tekankan adalah
jaga kebersihan hati kita. Karena dengan hati yang bebas dari rasa takut, bebas dari was-was dan khawatir, sehingga digantikan perasaan itu dengan ikhlas, tenang, damai, penuh semangat, maka level vibrasi energi kita berada di gelombang, kalau radio, gelombang FM. Gelombang FM adalah gelombang energi kesehatan, or the well-being. Ya, ketika kita berada di gelombang FM, kita tidak akan sakit. Kita tidak akan sakit ketika kita ada di gelombang FM. Penyakit adanya di gelombang, kalau radio ada gelombang AM. Di sini pusat penyakit semua. Makanya kuncinya untuk supaya sehat itu adalah kita naikkan vibrasi atau energi kita ke gelombang FM. Bagaimana menaikkan vibrasi atau energi itu? Yaitu dengan mengkikis habis perasaan takut, perasaan was-was. Dan perasaan itu diganti dengan perasaan ikhlas, peace, love. Karena ketika perasaan ikhlas, love and peace dominan, penyakit tidak ada. Ini adalah berada di zona sehat, well-being. Ya, oleh sebab itu saya selalu menyarankan, selain di level fisik sering mencuci tangan, tetapi di level mental kita, jaga semangat hati kita, jaga keikhlasan hati kita. Ya. Dalam video selanjutnya saya akan berbagi bagaimana menyelaraskan, mengawinkan otak kita dengan hati kita atau jantung kita. Supaya apa? Supaya gelombang energi dan vibrasi kita masuk ke gelombang FM. Dan ketika di gelombang FM, kekebalan tubuh kita meningkat, semua penyakit akan tidak ada. Karena di gelombang FM memang tidak ada penyakit. Ya, yang perlu kita tune in hanyalah AM naik ke FM. Ya, oke. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman. Jaga kesehatan Anda, jaga stamina Anda. Salam sehat dan salam ikhlas. Terima kasih.